Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman semua. So, thank you kesempatannya buat My Matrix. Kita ketemu lagi. Ini kali ketiga saya bareng sama My Matrix untuk sharing mungkin sedikit informasi atau mungkin update tentang apa yang terjadi di dunia gitu ya. Nah, sekarang hari ini saya dapat kesempatan untuk bicara tentang gimana mengutilisasi sebuah kesempatan di kala pandemi ini terjadi. Jadi terjadi disrupsi di mana-mana. Nah, kita lagi pingin lihat nih formnya atau bentuknya tuh sebetulnya arahnya kemana dan ngelihat apa yang kita bisa lakukan sebagai pelaku bisnis. Nah, ini bisa dilihat. Ini materi ini saya buat tidak hanya untuk pelaku bisnis, tapi juga buat teman-teman yang sebagai profesional, sebagai karyawan yang membutuhkan juga mungkin lebih kepada angle untuk cara baru dalam menggapai market lah, kurang lebih seperti itu. Kenalkan dulu, ini nama lengkap saya, Bayu Janitra Wiratmojo, CEO dan founder dari topkarir.com. Saya sudah berarti ini tahun kelima, tepat tahun kelima itu sebentar lagi, sebenarnya 27 Mei, jadi sebentar lagi Top Karir ulang tahun ke 5 tahun. Dalam perjalanannya kita selalu melihat bahwa mengembangkan karir untuk anak muda ini adalah PR bersama yang nggak bisa dilakukan sendiri. Makanya dari awal Top Karir berdiri kita selalu berupaya untuk melakukan kolaborasi. Nah, kalau bicara kolaborasi, ini adalah landscape dari Top Karir sendiri. Foundernya ada 5 orang, ada Mas Andi Noya, terus ada Mas Billy Bun, Pak Riyadi, ada Diana Tanu, dan saya. Advisernya kita ada 5 orang yang hebat-hebat di sini. Ada Pak Ronald Wala, ada Mas Arif Rahmat, ada Pak Sudamek, ada Bu Tuti Hadi Putanto, ada Bu Noni Purnomo, dan kalau kita bicara karir, Top Karir ini kenapa tadi Kara sebut sebagai pengembangan portal pengembangan karir, karena kita full scale, jadi nggak bicara tentang lowongan pekerjaan saja, kita punya informasi magang, freelance yang kita baru launching 1,5 bulan yang lalu, terus ada informasi beasiswa, kewirausahaan, pelatihan sertifikasi yang sekarang kita sudah online kan, jadi kita udah punya e-learning platform yang namanya Top Edu. Nanti kita akan luncurkan segera di Google Play, sedang dalam proses upload. Di sana banyak ilmu-ilmu terapan yang bisa diutilisasi, terus ada tes minat bakat dan yang lain-lain. Saat ini kita menghandle 4,1 juta anak muda di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan sepanjang 2015 hingga 2020 ini kita punya hampir 500 ribuan lowongan pekerjaan yang kita tampilkan, di mana kita bermitra dengan 54 ribu, ini bulan lalu, bulan ini udah 60 sekian ribu perusahaan, dan kita memiliki akses kepada partner-partner untuk pelatihan dan sertifikasi. Jadi kalau ingin mengembangkan diri nanti bisa dicek di Top Karir, kita punya banyak menu di sana. Kita juga bermitra dengan pemerintah. Kita salah satu portal yang mungkin di-endorse oleh banyak kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Koperasi UKM, Bappenas, atau kita mengenalnya dengan Bappenas, tapi namanya juga adalah Kementerian PPN ya, untuk perencanaan. Terus juga asosiasi-asosiasi profesional dan asosiasi bisnis. Nah, kalau pingin kepoin tentang Top Karir, please cek di Instagram ada @topkarir-Indonesia, atau di Twitter @topkarir, di Facebook ada @topkarir, dan di YouTube kita punya Top Karir Indonesia. Kita punya banyak banget konten-konten yang mungkin akan sangat bermanfaat buat para profesional muda, begitupun juga buat para pelaku bisnis. Ini aplikasi kita, nanti tinggal di-download aja. Kita punya banyak menu, mulai dari Top Karir Klinik, lowongan kerja, terus kemudian Top Karir Freelance, dan yang lain-lain. Saya akan cerita tentang background atau latar belakang tentang bisnis sama job, tentang market yang sekarang terbentuk akibat adanya COVID-19, adanya pandemi ini. Jadi yang saya lihat, baru hari Senin kemarin saya bacakan pernyataan dari Wakil Ketua Kadin terkait berapa sih angka pengangguran. Menurut Kadin yang dirilis kemarin sama beberapa media adalah
angka PHK sudah menyentuh sampai 15 juta PHK dan itu angkanya besar sekali. Ini menurut saya sih benar-benar luar biasa ya dampak COVID ini. Nah, di beberapa bagian bilang 24 juta yang terancam. Tapi di beberapa data bahkan ada yang menyebut 200-an juta pekerjaan itu terancam ketika COVID ini hadir. Yang mengagetkan buat para pelaku bisnis termasuk saya adalah pelaku bisnis, bahwa hadirnya COVID ini benar-benar menghantam tidak hanya di sebagian negara, tapi ini hampir berdampak ke 200 negara di dunia gitu. Dan ini benar-benar membuat struktur dari ekonomi dan bisnis ini benar-benar terdampak dengan berbagai berbagai sektor yang luar biasa, dan itu metode survivalnya tuh nggak ada yang punya handbooknya. Jadi dengan kondisi COVID itu nggak ada yang punya survival guide kitnya, nggak ada. Benar-benar kita bingung, wah mau gimana? Pemerintah bingung, masyarakat bingung, pelaku bisnis bingung, terus NGO bingung, bahkan organisasi-organisasi internasional juga bingung. Jadi memang benar-benar kita semua panik. Tapi ada bottom line di mana kita bisa melihat bahwa untuk survive akhirnya banyak brand, banyak pelaku usaha kembali memberikan atensinya full kepada consumer. Kita lihat ya. Saya cerita sedikit sebelum saya bicara yang sophisticated. Saya kan cerita apa yang terjadi di dekat tempat tinggal saya. Saya tinggal di Depok, kebetulan dekat rumah saya ada pasar tradisional yang mereka sebelum COVID ini, luar biasa rame ya. Di dalamnya bentuknya udah model pasar modern, udah pasar kering lah ya, bukan pasar basah, tapi menjual barang-barang tradisional atau barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika COVID itu benar-benar sepi luar biasa, tapi pada satu titik para pedagang di sana tidak ingin berhenti atau tidak ingin menyerah dengan kondisi. Jadi mereka cari cara, gimana caranya saya tetap bisa punya penghasilan, barang saya bisa sampai ke masyarakat. Yang mereka lakukan adalah mereka membuka kanal. Jadi mereka membuka kanal komunikasi dengan konsumen melalui WhatsApp. Jadi kita sekarang bisa order barang atau bahan makanan itu melalui WhatsApp, dan itu nanti tiba-tiba diantar aja di rumah. Jadi kita tinggal bayar cash. Ini salah satu bentuk bahwa atensi pada konsumen ini tiba-tiba meningkat. Ya. Dan ini ternyata ada terjadi namanya digital transformation. Tadinya dagangnya cuma pakai kalkulator, bahkan pakai kertas itu tuh, kertas rokok tuh, nulisnya kan. Sekarang udah pakai WA, udah bisa order. Nah, begitupun juga dengan bisnis-bisnis lain yang saya lihat melakukan survival yang sama dengan fokus kepada konsumen. Jadi kata kuncinya adalah fokus kepada consumer behavior. Nah, ada beberapa industri yang kalau kita lihat itu masih growing di berbagai belahan dunia. Bahkan saya lihat kemarin 3 hari lalu Bloomberg International ada interview tentang bahan pangan ya. Ada bahan pangan. Jadi ada produsen bahan pangan terbesar di sana, itu diinterview dan memang mereka bilang, ini bisnis lagi luar biasa, permintaan sangat luar biasa, itu dari agriculture business. Jadi bahan pangan tuh lagi kebutuhannya sangat tinggi. Kenapa? Karena tadinya kita seperti umumnya adalah ketika kita butuh kita cari keluar. Nah, sekarang itu si produsen harus memikirkan gimana caranya barangnya sampai ke depan rumah konsumennya. Jadi ini jadi bentuk baru. Tapi bisnisnya lagi growing. Healthcare, kita lihat sendiri bagaimana healthcare ini ketika dampak COVID ini langsung luar biasa. Healthcare itu bukan hanya rumah sakit, tapi semua yang berhubungan dengan healthcare, termasuk pharmaceutical, ya obat-obatan, terus kemudian alkes, alat kesehatan, rumah sakit, pelayanannya termasuk
Jadi jasa disinfeksi, jasa untuk melakukan pembersihan dan segala macam itu luar biasa growing. E-commerce kita nggak bisa bohong, memang e-commerce minggu lalu saya lihat datanya 240% pertumbuhan pendaftaran sebagai penjual di e-commerce. Jadi memang ini menunjukkan sesuatu yang menurut saya positif di satu sisi, dan ini harus kita manfaatkan sebagai peluang. Lalu yang ketiga adalah food and beverage. Food and beverage ini agak unik memang. Saya cerita dari sisi dua segmen. Ada food and beverage yang sudah siap sebelumnya, berarti adalah semua food and beverage yang ready untuk di take away, dan packagingnya memang sudah memiliki kaidah dalam dalam standar kesehatan dan yang lain-lain. Terus ada lagi adalah food and beverage yang mereka belum bisa deliver untuk take away, atau mungkin dia harus makannya fresh di situ. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi intinya food and beverage itu ternyata growing. Saya cerita kalau food and beverage saya nggak pakai jauh-jauh. Saya kebetulan punya bisnis keluarga namanya Dapur Mojo ya. Kita jualan kue kering, terus kita jualan juga ayam kremes, risol, mayones gitu ya. Waktu COVID hadir, saya pikir, wah ini jualan pasti akan luar biasa nih, drop. Nah, yang kita lakukan adalah kita mentranslasikan apa yang kita punya dengan standar higienis yang tinggi. Lalu yang kedua adalah kita bilang semua makanannya bisa ditaruh di kulkas dan bisa frozen, jadi tinggal diolah nanti. Dan itu ternyata meningkatkan hampir 120% penjualan di bisnis keluarga kami. Lalu telecommunication, kita nggak bisa bohong, telecommunication termasuk MyMatrix ya, ini pasti permintaannya lagi tinggi nih, karena orang membutuhkan kepastian dalam koneksi internet. Dan terakhir yang saya lihat adalah expedition. Kalau expedition kita bisa lihat memang expedition ini jadi case penting. Kenapa? Karena ketika barang ready untuk masuk ke konsumen, dia butuh alat untuk atau tools untuk mengantarkan barang dan jasa tersebut. By the way, kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan langsung ditanyakan saja. Karena saya sambil buka slide, jadi kemungkinan saya akan lihat pakai monitor yang satu lagi untuk melihat pertanyaannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ada beberapa pekerjaan yang saat pandemik ini hadir juga meningkat dan menjulang tinggi. Yang pertama adalah healthcare specialist. Jadi healthcare specialist itu bukan hanya dokter ya. Ini adalah tenaga kesehatan atau pelayan kesehatan yang termasuk di dalamnya adalah perawat, ya, kepala perawat, asisten perawat, ya. Itu baru 3. Tapi ada lagi yang nomor 4 yang jarang kita lihat tapi sangat penting fungsinya dia, yaitu adalah mereka-mereka yang memperhatikan segi higienitas dari sebuah lokasi pelayanan kesehatan. Jadi ini nggak bisa dilepaskan karena ini standarnya beda dan ini harus tersertifikasi. Jadi metodenya juga agak beda. Lalu yang kedua, data spesialis. Saya cerita sedikit data spesialis, agak jauh sedikit, kita terbang ke Korea Selatan. Korea Selatan sebagai salah satu negara yang benar-benar siap menghadapi pandemi ini, walaupun belum ada antivirus, belum ditemukan, tapi Korea ini sebagai salah satu yang saya bilang negara yang luar biasa dalam mempersiapkan pandemi ini. Jadi yang pertama adalah pemerintah kerjasama dengan perusahaan swasta membangun sebuah big data, ya, di mana semua record perjalanan dari setiap anggota masyarakat itu terekam di dalam satu sajian data. Nah, di sini membutuhkan data spesialis. Jadi di Korea seperti kita tahu, begitu ada yang terjangkit, itu pemerintah bisa langsung kirim notification kepada orang-orang yang kemungkinan terpapar oleh si penderita COVID. Jadi dia langsung di blast, dapat notification lewat aplikasi. Yang kedua, mereka pergi ke drive-thru untuk lakukan PCR test sama COVID test ya. Datanya diambil, disarikan. Kalau positif, si orang tersebut akan di-track lagi
histori perjalanannya, dan orang-orang yang lain akan diinfokan. Jadi benar-benar bagaimana data spesialis mengambil peranan yang penting. Lalu yang ketiga adalah academic advisor. Academic advisor, kenapa sih tiba-tiba ada academic advisor? Kita bisa lihat, begitu pandemi ini terjadi, salah satu lini yang benar-benar terdampak adalah lini pendidikan. Kebetulan anak saya, dia umur 11 tahun, jadi masih SD ya. Terus anak kedua saya umurnya 9 tahun, 8 tahun sorry. Jadi mereka berdua itu di sekolah yang tidak pernah, mungkin bukan tidak pernah ya, sangat jarang sekali menggunakan platform online untuk pembelajaran. Tiba-tiba ada COVID. Apa yang terjadi? Semua kelabakan. Bagaimana mentranslasikan kurikulum yang sudah disarikan untuk 1 tahun, bahkan untuk 3 tahun gitu ya, tiba-tiba harus dirubah menjadi kelas-kelas online. Makanya hadirlah sebuah fungsi yang memang lagi banyak diminati adalah academic advisor. Lalu yang nomor 4 adalah customer service. Saat ini customer service benar-benar jadi tulang punggung buat jasa pelayanan, karena kita bisa lihat sendiri orang begitu sensitif dengan kondisi-kondisi tertentu. Saya ambil contoh misalnya internet lambat sedikit, maka customer service yang akan dikejar-kejar. Terus loading lama, itu baru dari sisi teknologi. Belum lagi dari sisi hal-hal yang misalnya perbankan dan yang lain-lain dengan kondisi ini. Nah, ini customer service lagi sangat baik. Lalu yang kelima adalah kurir. Kurir ini nggak bisa kita lepaskan. Kalau nggak ada kurir, mungkin saya bisa hampir pastikan bahwa ekonomi kita bisa benar-benar 100% shutdown kalau nggak ada kurir. Jadi kita harus put respect sama teman-teman yang bersedia jadi kurir, termasuk teman-teman ojol. Nah, ini mereka ada di part nomor 5, di mana mereka lah yang membantu mengantarkan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, gimana cara kita mengunlock atau membuka kunci untuk meningkatkan atau memaksimalkan opportunity? Jadi business owner sama job seeker itu harus berdiri di posisi yang sama. Teman-teman mungkin aware bahwa beberapa saat ini kan lagi ramai sekali soal gelombang PHK, gelombang perumahan. Karena saya kasih pengertian dulu, yang dirumahkan belum tentu di PHK gitu. Jadi bisa jadi karyawannya diminta untuk unpaid leave sehingga dia dirumahkan tapi tidak diputus hubungan kerjanya. Tapi ada juga perusahaan yang memang benar-benar sudah tidak bisa melakukan apa-apa, mereka melakukan PHK. Nah, sebelum ada COVID, ada satu tren di mana itu tarik-tarikan antara perusahaan sama karyawan. Jadi selalu nanti ke rekan-rekan karyawan gitu ya, itu berselisih gitu. Zaman sebelum COVID. Nah, begitu ada COVID, saya lihat ada pergeseran apa? Bahwa semua orang mencoba memahami posisi business owner atau pemilik bisnis. Di sisi lain juga karyawan juga diperhatikan oleh perusahaan dengan cara melihat, oh iya kamu kalau mengalami ini tolong kasih tahu ke kita akan lakukan ABCD. Kita sudah lihat banyak contohnya. Artinya apa? Business owner dan pencari kerja atau pekerja itu harus sama-sama melihat posisi yang clear dari si company ini. Jadi benar-benar kita harus melihat bahwa company inilah yang bisa jadi center of attention. Jadi kita bareng-bareng kita pikirkan. Nah, itu kita bisa lakukan mencari opportunity. Nah, gimana cara-caranya? Nah, saya cari beberapa literasi dan yang paling cocok dengan apa yang saya pribadi alami di Top Career adalah Harvard Business Review keluarkan tentang bagaimana managing our business. Yang pertama adalah update intelligence on daily basis. Jadi gini, ketika terjadi COVID itu benar-benar cepat sekali. Saya ingat minggu pertama saya dapat rilis dari PHRI ya, jadi pengusaha Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia tentang occupancy rate. Jadi waktu itu asosiasi tersebut merilis report. Minggu pertama ditemukan ada kasus COVID ya. Occupancy rate dari hotel itu drop hampir 60%. Jadi occupancy rate-nya cuma 40%. Minggu kedua turun 5%. Minggu ketiga bahkan even lebih. Jadi
bagaimana kita bisa lihat dampak COVID itu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa? Begitu pariwisata stop, kita lihat grande skenario-nya. Ketika COVID hadir, memberikan dampak pada pariwisata, yang kena bukan cuma hotel, yang kena siapa? Airlines kena, local transportation kena, hotel kena, UMKM di sekitar hotel kena, bahkan laundry yang tadinya ngerjain laundry hotel setiap hari ngambil ratusan kilogram handuk untuk dicuci, sekarang udah nggak ada ordernya lagi. Jadi dampaknya itu benar-benar seperti a chain atau seperti rantai gitu. Nah, disinilah kita membutuhkan intelligence yang sifatnya adalah daily basis. Jadi artinya kita perlu dapat data yang clear setiap hari untuk menentukan arah bisnis. Yang kedua adalah beware of hype cycles dan new cycles. Jadi banyak terjadi, ini benar-benar terjadi sama kita adalah, saya kasih contoh masker, bisnis masker ya. Ada cycle hype-nya. Jadi ketika orang membutuhkan masker, ada kartel-kartel yang mungkin saya bilang mencari kesempatan di dalam kesempitan, mereka menimbun masker, harganya tinggi karena ikutin hukum ekonomi ya. Itu hype cycle. Tapi kemudian hadirlah sebuah tatanan baru atau kita bilang new cycles, yaitu apa? Orang-orang berbondong-bondong mencari gimana caranya kita bisa terlindung dari virus COVID ya, dengan menggunakan masker. Tapi ada nggak ya alternatif bukan masker N95 jenisnya? Lahirlah masker kain yang bisa dilapis dengan tisu. Wah, mulai turun harganya. Sekarang apa yang terjadi? Rata-rata para penimbun, kalau kita lihat di Twitter, di sosial media, mereka jual dan bilang jual rugi. Bisa bayangin nggak? Jadi inilah kita bisa harus hati-hati. Jadi antara hype cycle sama new cycles kita harus benar-benar aware. 3, jangan berasumsi bahwa informasi itu semua bisa kita cerna. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya malah jadi kita pakai istilah informadness. Jadi benar-benar information yang ngebuat kita jadi mad, jadi gila. Kenapa? Setiap hari kita dengar COVID gitu kan. Tapi banyak orang yang tidak melihat bahwa dengan adanya COVID kita harus pikirin dampak dan yang lain-lain. Nah, ini yang yang saya lihat dari Harvard Business Review berhasil melihat, oh ini benar sekali. Ini yang kita alami. Terus yang keempat adalah constantly reframe your understanding of what's happening. Jadi gini, secara konsisten kita tuh bukan melihat berapa jumlah dampak korban jiwanya, bukan dampak angka penganggurannya, tapi kita secara konstan kita mencoba melihat dan memahami sebenarnya, ini kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi terhadap bisnis saya, apa yang akan terjadi dengan karyawan kami, apa yang terjadi kami sebagai karyawan kalau ini terjadi. Nah, ini yang diperlukan. Jadi kita harus konsisten mengabsorb informasi, tapi kita mengolahnya menjadi hal-hal yang lebih positif. Nomor 5, ini dialami oleh banyak orang, yaitu adalah kita tidak aware bahwa dengan adanya ini semua akan ada namanya kekacauan birokrasi. Kita boleh cek benar atau tidak. Karena memang tidak ada yang pernah menduga dan mengira bahwa akan ada kondisi seperti saat ini. Kita bisa lihat, tadi saya baru lihat berita, salah satu kementerian mengizinkan untuk angkutan udara, laut, darat sudah boleh beroperasi. Di saat yang sama PSBB diterapkan. Jadi birokrasinya jadi tarik ulur. Itu dari sisi negara. Itu terlalu besar. Kita turunin. Di sisi regulator yang lain ya, maksudnya di level asosiasi lah. Itu ada birokrasi dan itu bisa menghambat. Belum yang semi mikro sampai mikro ya. Mikro itu artinya apa? Birokrasi di dalam rumah. Jadi bayangkan ada suami, ada istri, ada anak gitu ya. Istrinya harus tetap pergi kantor, suaminya work from home. Apa yang terjadi? Tarik-tarikan birokrasi. Kita menentukan kebijakan di rumah. Ayo, kalau datang harus kayak gimana. Jadi ini akan menjadi hambatan. Jadi makanya harus hati-hati dengan birokrasi. Terus kita harus make sure bahwa respon itu balance di 7 dimensi yang penting sekali.
Ini yang kita coba terapkan di Top Career. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi kita harus benar-benar rutin berkomunikasi, baik dengan karyawan, dengan konsumen kita, dengan customer kita, itu kita harus rutin berkomunikasi. Yang kedua adalah kita harus lihat employee needs. Jadi kebutuhan employee itu bisa bergeser. Saya kasih contoh, sadar atau tidak sadar, lepaskan mungkin apa ya saya bilang, angka pendapatan ya, angka gaji. Di dalam komponen gaji itu kita lihat bahwa masyarakat umumnya karyawan menggunakan gaji itu untuk beberapa hal. Buat operasional ya, jadi transport, makan dan koneksi internet, dan juga untuk menabung dan yang lain-lain. Kita lihat komponennya ternyata employee needs-nya lebih ke arah mana. Ketika COVID hadir, komponen transportasi itu bisa langsung drop. Mereka nggak butuh transportasi. Karyawan yang tidak bekerja ke kantor, which is adalah work from home, itu langsung meng-cut transportation. Nah ini kita harus perhatikan employee needs-nya. Jadi kita bisa lihat full angle. Terus travel policy. Jadi kalau traveling itu harus gimana policy-nya, harus clear. Terus kalau remote work itu gimana? Seperti di Top Career kita waktu pas tanggal 16 Maret waktu itu kita putuskan untuk work from home. Di saat itu yang kita lakukan pertama kali adalah kita buat SOP yang clear tentang remote working atau work from home. Jadi waktu itu kita buat semuanya konsisten. Start 8.30, selesai 17.30. Itu nggak lihat BOD, nggak lihat head, nggak lihat manager, nggak lihat supervisor, nggak lihat staff, nggak lihat helper atau support di kantor. Semuanya sama. 8.30 mulai, 17.30 selesai, istirahat jam 12 sampai jam 1. Untuk apa? Kita memiliki habit yang sama. Nah, jadi itu yang dilakukan. Terus yang keempat adalah ada namanya supply chain stabilization. Nah, ketika terjadi kayak gini, supply chain pasti berantakan. Barang raw material susah, seperti banyak kejadian misalnya restoran-restoran itu susah mendapatkan suplai bahan baku. Nah, ini terjadi. Lalu business tracking. Nah, ini juga penting untuk dilakukan pelaku bisnis adalah men-track setiap progres dari bisnisnya. Dan ini nggak mudah untuk perusahaan yang memang belum ready untuk melakukan business tracking gitu. Nah, terus yang kedua terakhir forecasting sama bagaimana ngebuat border solution. Jadi solutionnya clear. Buat teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya. Takutnya saya bicara terus nanti teman-teman ngantuk lagi. Kalau anytime mau tanya silakan tanya. Kita lanjut sedikit prepare untuk new crisis. Jadi yang harus dijadikan standar adalah kita mempersiapkan kalau terjadi krisis-krisis baru. Nah, yang nomor 8 adalah bagaimana kita merefleksikan apa yang telah kita pelajari beberapa saat yang lalu. Jadi ini hal-hal yang penting. Nah, kalau bicara business landscape, digital transformation itu benar-benar terjadi. 70% customer yang udah disurvey sama Mobile Marketing Association itu memperlihatkan sebuah sebuah temuan yang sangat menarik. Siapa sih yang melihat ternyata fitness on mobile itu bakal tiba-tiba happening gitu. Nah, ini di saat-saat seperti ini orang mulai bosan di rumah, olahraga tapi olahraga nggak tahu caranya. Mulai langganan subscription fitness yang bisa high impact training misalnya dan yang lain-lain. Online grocery sudah pasti. Lalu digital entertainment, pertanyaan sederhana, siapa di sini yang tidak langganan View atau Netflix atau Prime ya, Prime Videos, Amazon Prime gitu ya. Siapa yang nggak langganan? Pasti rata-rata langganan. Jadi digital entertainment itu penting buat kita semua. Terus work from home software, termasuk salah satunya adalah yang hari ini kita pakai, ini tools juga. Itu kan kita perlu. Terus gimana tracking supaya tim bekerja dengan konsisten dan deliverables-nya clear. Online education, kita lihat bagaimana online education juga growing so fast. Kita nggak tahu tiba-tiba anak kita mengerti gimana caranya online. Anak saya nggak pernah saya ajarin pakai Zoom, tiba-tiba dia mengerti, oke, ini caranya begini, share screen seperti ini dan segala macam. Dan yang terakhir adalah online medical consultancy. Nah, ini ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Dengan adanya pandemi ini pasti akan berdampak kepada future digital economy di seluruh dunia. Tatanannya akan berubah karena ada kebiasaan yang terbawa, dan saya yakin lepas dari COVID,
webinar model kayak gini akan menjadi salah satu bentuk the new normal. Jadi salah satu bentuk normal yang baru. Jadi kita nanti wajar banget kalau ada activity yang sifatnya menggunakan webinar. Saya izin jawab dulu Mas Samuel Yudhistira. Mas Samuel Yudhistira, aku ikut prihatin ya atas yang dialamin karena kehilangan pekerjaan karena COVID. Mas Samuel, saya mengerti bahwa ini dialamin sama teman-teman dekat saya banyak juga. Jadi ketika masa pandemi ini terjadi, kalau kita terdampak, misalnya kita kena PHK, yang pertama yang kita harus benar-benar cermati adalah kesehatan mental dulu. Jadi pasti kita ada rasa, aduh, saya kena nih, terus gimana ya keluarga segala macam. Jadi yang pertama kita harus tenang dulu dan secara mental kita harus benar-benar positif. Yang kedua, lihat jaring-jaring pengamannya ya Mas Samuel. Setiap pekerja sudah seharusnya dan sudah semestinya terproteksi oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Kalau Mas Samuel sudah terproteksi, maka hampir pasti saya bisa pastikan itu akan sangat berguna sekali. Jadi bisa dilakukan komunikasi kepada kantor BPJS TK terdekat. Yang ketiga, di saat kondisi kayak seperti saat ini, banyak industri yang lagi stop rekrutmen, maka yang harus kita lakukan adalah membuat peluang. Nah, Mas Samuel coba identifikasi, ada nggak peluang di sekitar Mas Samuel? Apapun, salah satunya kemarin teman saya ada yang kebetulan terkena dampak juga. Dia bilang, nggak apa-apa deh, Bay, aku jualan produknya kamu gitu. Saya kebetulan punya kue kering, punya macam-macam. Akhirnya saya bilang, ya udah jualin aja, saya kasih harga yang di bawah harga market supaya dia bisa dapat untung. Dan ternyata jualannya sangat bagus sekali. Jadi Mas Samuel jangan patah arang ya. Jadi as a job seeker pasti sekarang lagi sulit, tapi cari peluangnya harus banyak. Terus yang kedua, ini yang penting. Saya udah berapa kali sampaikan di beberapa forum, saya bilang justru ini kesempatan kita untuk leverage yang kita dulu nggak pernah sempat leverage. Saya kasih contoh. Seorang saya selalu bilang, oh pengen belajar ini, pengen belajar ini. Apa yang terjadi? Nggak pernah ada waktu Mas Samuel. Sedikit pun nggak pernah ada waktu. Kenapa? Weekend udah sama keluarga. Senin sampai Jumat kerjanya meeting, kerja. Bahkan saya nggak bisa memfeeding diri saya sendiri. Jadi begitu COVID, wah ternyata banyak hal yang saya pelajarin. Mulai dari benerin AC, cukur rambut. Ini by the way ini cukur sendiri. Jadi artinya apa? Artinya kita itu punya kemampuan untuk belajar dengan cepat. Jadi Mas Samuel tolong manfaatkan waktunya untuk naikin skillnya. Skill yang spesifik, harganya juga spesifik. Jadi pendapatannya pasti akan spesifik. Jangan khawatir, kita lagi berupaya di Top Career untuk membuka banyak peluang. Salah satunya justru adalah peluang ke luar negeri yang memang mereka lagi suffering dan membutuhkan tenaga-tenaga dari Indonesia. Nanti Mas Samuel monitor terus ya Top Career. Itu mungkin jawabannya. Oke, Mas Bagus, ini pertanyaannya bagus banget, sesuai namanya, Mas Bagus, pertanyaannya bagus banget. Mas Bagus, benar bahwa pandemi ini kan corporate banyak yang melakukan layoff. Pertanyaannya kan gini, gimana akankah mereka langsung lakuin rekrutmen dalam skala besar? Jawabannya secara logik ya, saya kemarin diskusi sama sahabat saya, Dr. Berli Wartawijaya dari Ekonomi UI. Saya tanya sama dia, normalnya gimana sih setelah terjadi krisis? Normalnya itu Mas Bagus butuh 6 bulan sampai 12 bulan perusahaan itu mulai growing. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi sebuah company itu tiba-tiba langsung hype rekrutmennya. Pasti rekrutmennya akan dilakukan strategik. Nah, kita nih yang harus siap nanti. Kalau terjadi seperti itu, kita yang harus siap mengisi posisi-posisi strategis untuk membantu mendongkrak performance perusahaan. Yang kedua, akan lahir sebuah normal baru, yaitu adalah ketika hadirnya fungsi-fungsi pekerjaan yang tidak terikat, atau kita menyebutnya freelance. Ini sudah dipredik, saya pernah share di sessionnya My Matrix waktu itu, bahwa akan ada gelombang pekerjaan baru yang kita sebut freelance, dan itu akan menjadi tren di dunia. Waktu itu saya tidak tahu akan terjadi COVID, tapi setelah COVID ini saya melihat ini jadi opportunity. Jadi nggak mungkin langsung tiba-tiba rekrutmen tuh membludak. Jadi dia akan
growing pelan-pelan. Dan kalau kita ingin mengisi posisi itu, kita harus benar-benar strategis. Tapi memang kompetisinya akan sangat sulit. Mungkin itu pandangan saya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Bagus. Ini dari finance kebetulan. Bagaimana cara melihat suatu new opportunity itu termasuk kategori hype atau betul-betul new ya, new hype ya? Bukan new, maksudnya kategori hype atau new gitu. Apalagi di masa seperti ini dan cara melihat apakah opportunity tersebut sedang uprising atau decline untuk masuk pada timing yang tepat. Oke. Ini tadi saya cerita di slide yang ini. Saya nggak tahu namanya karena finance, jadi aku bacanya Pak atau Bu Finance ya. Nah, kita harus lihat di sini update intelligence on daily basis. Jadi tujuannya apa? Kalau kita punya grafik yang clear, kita akan ngelihat. Kan kita punya di bisnis itu kan ada hukum kesetimbangan. Jadi kalau dia hilang cepat, baliknya juga kurang lebih cepat. Atau kita dapat cepat, biasanya dropnya juga cepat. Nah, kita harus mempelajari trennya. Kita lihat sesuatu yang dibutuhkan transaksional akan jauh lebih pendek masa hidupnya compare to sesuatu yang memberikan value. Saya kasih contoh sabun cuci tangan ya. Sabun cuci tangan itu ketika nanti COVID selesai, pertanyaannya turun apa naik? Akankah itu menjadi new cycle atau jadi hype cycle? Jawabannya akan menjadi new cycle. Kenapa? Karena orang akan aware value dari sebuah sabun cuci tangan itu memberikan dampak kesehatan kepada dirinya. Logika kecil manusia akan selalu berpikir kita hanya dengan cuci tangan aja, alhamdulillah nih si keluarga nggak ada yang kena COVID. Jadi akan keluar nalar baru bahwa cuci tangan itu penting. Nah itu akan jadi new cycle. Kalau hype cycle yang tadi saya cerita, masker. Nah, mungkin itu bisa cara untuk membedakan. Ini Mbak Prita kasih pertanyaan, waduh nih pertanyaannya kalau dari Mbak Prita pasti berat ini. Saya baca dulu ya. Mas Bayu, saya handle marketing sudah lebih 15 tahun. Baru kali ini saya mengalami kesulitan dalam hal promosi akibat pandemi COVID. Sangat sulit untuk menjalankan kegiatan marketing, terutama objektif saya untuk mendapatkan potensial customer menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan direct marketing. Bagaimana cara menghadapi kendala itu? Apa langkah strategis yang bisa jadikan rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut? Karena menurut saya tidak selalu aktivitas yang dilakukan secara digital itu efektif. Thank you. Wah, ini pertanyaannya super berat sih, Mbak Prita ya. Jadi saya jawab gini, selalu berangkat dari dari end usernya dulu, dari konsumennya. Jadi cara pandang konsumen terhadap core bisnis kita tuh kayak gimana? Lepaskan dulu brandnya ya. Lepaskan brandnya. Contoh misalnya air minum kemasan gitu. Bagaimana cara pandang konsumen terhadap air minum kemasannya? Nah, dengan cara pandang tersebut lahirlah the new things yang kita bilang way out untuk sebuah brand itu berkomunikasi. Ya sama seperti apa yang dilakukan mungkin sama Mbak Prita udah puluhan tahun berinovasi di sisi brand. Ini sama. Jadi idea-nya adalah kita harus mengerti konsumennya dulu. Saya kasih contoh seperti yang tadi saya cerita tentang sabun ya. Setelah ini produsen atau brand pemilik brand-brand sabun, dia akan pasti garansi sama saya. Dia akan kasih bilang mengandung antiseptik. Itu akan laku banget. Semua sabun yang dikasih label antiseptik. Artinya apa? Sudah ketemu niche-nya konsumennya apa, dia labelin di dalam ininya, di dalam produknya. Jadi produk itu harus benar-benar relate to konsumen. Nah, kalau ditanya bagaimana langkah strategi, saya jujur saja Mbak Prita. Sekarang yang dilakukan sama banyak brand adalah lakukan trial and error. Kenapa? Karena ini benar-benar nggak ada yang tahu kondisi ini akan hadir. Ada yang coba pakai promo digital habis-habisan. Wah, di Instagram, di Facebook, di Twitter, semua dibom. Padahal konsumennya nggak ada di situ. Dia bluntly aja spend marketing di sana. Terus ada yang mulai, tadi saya baru lihat data Nielsen terbaru, ternyata karena WFH, angka nonton TV-nya naik lagi. Ada yang spend di TV. Ada juga yang fokus, udah deh, kita nggak tahu way out-nya kayak gimana. Kita udah fokus aja sama direct marketing. Which is itu repotnya luar biasa dan itu akan luar biasa. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah dengan direct marketing cukup efektif? Jawabannya enggak.
Karena kami di Top Career juga ngalamin sendiri. Direct marketing nggak 100% works dalam kondisi ini apa? Karena manusia sudah menggeser prioritas mereka dalam men-spend uangnya. Bener nggak? Kita pribadi aja ngalamin. Saya ingat banget, sebelum COVID ini, salah satu prioritas saya dalam keseharian, dalam menjalankan kegiatan, prioritasnya saya salah satunya, 1 minggu sekali saya harus nonton film. Nonton di salah satu brand itulah ya, bioskop lah. Gitu. Itu prioritas. Tapi begitu COVID ini terjadi, kepikiran? Enggak, saya enggak kepikiran sama sekali. Bahkan belanja online pun saya pilih-pilih yang benar-benar berfungsi buat saya pribadi. Jadi harus banyak hearing Mbak Prita sama bisnis lain, mereka lagi ngelakuin apa. Nggak ada rumus pasti karena COVID benar-benar memberikan ketidakpastian. Jadi nggak ada kepastian dalam caranya. Jadi mungkin itu masukan dari saya. Saya lanjut ke slide ini. Ini slide saya siapkan karena saya melihat pertanyaan itu sering muncul, termasuk tadi pertanyaan dari Mas Samuel ya, sama Mas Bagus gitu ya. Ini sangat relate. Jadi ketika pandemik ini hadir, semua orang rata-rata ya. Kemarin saya habis session bareng sama Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja sama para pelaku industri kreatif, yaitu pelaku event ya. Jadi teman-teman produksi, terus yang show director, sound system, sound engineer yang industri kreatif. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka bilang, wah mas, gara-gara pandemik ini kayaknya saya nggak bisa produktif lagi deh. Saya habis. Terus saya terangkan bahwa enggak, ini bukan masalah habis. Ini cuma masalah kita harus recess dulu, istirahat dulu, harus stop dulu. Untuk apa? Untuk kita lompat lebih tinggi. Nah, makanya saya siapkan slide ini. Jadi yang pertama, ini yang nggak disadarin sama kita, bahwa kita akan stop untuk melakukan sesuatu ketika kita tahu bahwa we don't have any passion terhadap apa yang kita lakukan. Kita lihat, benar apa enggak? Orang yang punya passion terhadap sesuatu. Contohnya, saya punya passion untuk sharing knowledge yang saya punya. Ketika terjadi COVID, diminta misalnya isi contohnya di My Matrix, thank you udah diundang My Matrix. Ini merupakan berkah buat saya. Mau saya lagi puasa, tenggorokan kering buat saya no problem. Kenapa? Karena saya mendeliver passion saya. Dan apakah saya punya skill? Saya nggak tahu penilaian teman-teman, tapi saya merasa diri saya bisa menyampaikan message-nya clear. Jadi, nah ini kita perlu. Nah, kita perlu discover skill kita sama passion kita apa. Nah ini kita perlu. We need to know ourselves. Yang dulu mungkin 5 tahun, 10 tahun belakangan kita fokus kepada melakukan banyak hal untuk orang lain tanpa kita peduli terhadap apa yang kita lakukan terhadap diri kita. Benar apa enggak? Kalau benar, please teman-teman cari. Benar-benar discover. Benar-benar ini passion saya atau enggak. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya bilang sama Mas Amel, Mas, improve your skill. Top Career itu kita ngelakuin pivot bisnis yang namanya Top Edu ini kurang dari 1,5 bulan. Ya, platform lain ngebuat learning online learning itu butuh bertahun-tahun. Kita Top Career kita kebut 1,5 bulan kita siapin ini. Kenapa? Karena kita sadar teman-teman kita yang 4,1 juta tadi, anak-anak muda Indonesia lagi kebingungan. Saya mau kerja di mana ya? Kalau perusahaan nggak ada yang opening. Jadi makanya kita siapin ini. Di sini nanti ada bisnis ayam geprek, bisnis tahu gejrot, gimana ternak lele, gimana jualan jadi reseller, gimana nge-branding produk-produk yang bisa dilakukan rebranding dan yang lain-lain. Skillnya ada di sini dan masih banyak skill-skill di luar yang bisa dimanfaatkan. Jadi jangan stop untuk belajar. Terus kita harus paham bahwa ada new opportunity. Berkali-kali saya bilang bahwa tentang freelance. Memang freelance terlihat tidak meyakinkan karena aduh kayaknya nggak konsisten nih, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi kita harus aware. Teman-teman yang sudah biasa hidup di dunia freelance, mereka upgrading their skill itu spesifik. Contoh ya, ada teman saya itu ahli, mungkin teman-teman tahu kalau sebelum buat iklan itu buat storyboard ya. Storyboardnya itu kan pakai sketch ya. Awalnya dia cuma bisa sketch manual, jadi pakai pensil pakai pensil warna gitu ya. Dia buat sketch di di storyboard. Jalannya waktu dia
dalamin. Oh kayaknya kalau saya ngebuat sketchnya di kertas kayaknya nggak efektif, bisa hilang, kena air dan segala macam. Dia mulai belajar menggunakan Wacom atau misalnya apa namanya stylus pen lah yang buat gambar. Dia belajar. Ternyata works, tambah bagus. Sekarang dia belajar lagi karena udah bisa nguasain, udah bisa emang sketchnya dia punya bakat alami, punya passion juga untuk gambar. Dia naikin. Sekarang, kalau gitu saya bisa kerjaan animasi, dinaikin jadi animasi. Nah, itu linear tuh skillnya. Akhirnya apa? Freelance-nya dia harganya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang mungkin sama. Karena skillnya spesifik. Terus ketika applying untuk job secara online harus hati-hati. Bukan apa-apa. Di saat kayak seperti saat ini, makin banyak orang-orang berlaku tidak benar atau berlaku jahat ya. Banyak banget sekarang scamming pekerjaan. Itu udah sering kita dapat laporan, wah ini saya dapat tipuan kena tipu di perusahaan ini, katanya rekrutmen untuk apa, ternyata ini. Karena semua orang butuh pekerjaan. Jadi tolong hati-hati untuk applying pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, kalau kita lagi down, kita lagi stres, kayaknya saya nggak bisa ngapain. Nah, saran saya cari expertnya, diskusi sama mereka. Kalau Anda merasa, kayaknya saya butuh konsultasi yang sifatnya lebih untuk gimana secara mentality saya jauh lebih kuat. Nah, kalian bisa konsultasi dengan orang-orang yang tepat di sini. Di Top Career Clinic kita punya berbagai macam expert, orang-orang yang hebat-hebat bisa konsultasi di sini. Nah, harus kita ingat baik-baik bahwa untuk cari opportunity di pekerjaan atau karir ya. Karir itu bisa bisnis segala macam. Pertama, jangan nyerah. Karena memang menyerah itu udah paling nggak boleh lah. Kita harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena di belakang kita ada keluarga kita. Ada orang tua kita, ada suami istri kita, ada anak-anak kita. Di belakang kita ada keluarga kita. Ada adik-adik kita yang membutuhkan kita. Jadi jangan nyerah. Terus yang kedua adalah kita harus jaga kesehatan tubuh. Kita baru aware sekarang gimana kesehatan itu luar biasa dahsyatnya. Yang ketiga adalah selalu up to date sama current news. Kenapa? Karena kita bisa secara akal kita ini akan berpikir kalau bisnis ini lagi growing. Nah, berarti ada kesempatan pekerjaan di sana. Jadi harus up to date. Yang keempat, maintain yang professional network. Saya kasih highlight sedikit. Maintain professional network dalam kondisi kayak gini banyak caranya. Salah satunya adalah gini. Saya selalu meng-urge teman-teman untuk membantu teman-temannya yang berdagang. Dagang apa aja? Ada dagang apa? Jual ini. Oh, ya udah beli 1, beli 2. Tujuannya apa? Ini maintain your professional network. Karena bisa suatu saat kita akan membutuhkan mereka. Jadi professional network bisa kita build dengan cara-cara seperti ini. Termasuk kelas-kelas seperti ini kan banyak sekali dihadirkan sama penyelenggara. Coba cari yang kira-kira bisa build professional network di sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam penyampaiannya. Saya rasa I'm not the expert untuk ngelakuin ini. Yang saya ceritain fully based on my experience sebagai pendiri dan direktur utama atau CEO dari Top Career Indonesia. Saya ngalamin, saya menghadapi ini dan di company juga terasa sekali karena teman-teman pasti aware bahwa rekrutmen itu benar-benar drop ya di pause oleh perusahaan dan bahkan banyak perusahaan yang malah layoff. Jadi benar-benar ini nggak pernah kita kira dan saya coba cerita di dalam slide ini. Hopefully berguna buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free teman-teman untuk tanya. Terima kasih. Iya, ini Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan mungkin yang belum terjawab dari pemaparan Mas Bayu? Atau udah cukup? Oh, saya baru lihat. Wih, rame. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, tapi kalau misalnya nggak ada yang mau tanya juga nggak apa-apa. Tapi anytime teman-teman boleh kontak saya di Instagram saya. Kalau misalnya ingin discuss anything ya, discuss opportunity atau apa, ini Instagram saya. Jadi silakan nanti di follow saya dengan senang hati nanti kalau bisa ini ya. Mungkin Instagramnya Top Career juga boleh kali Mas.
Oh boleh. Kalau Kalau ada yang mau ngecek mungkin kan di Top Karir platformnya. kita punya ada beberapa program yang mungkin tadi saya lupa Mas Yohanes ya. Mas Samuel, kita ada program bareng BPJS TK kalau misalnya Mas Samuel tertarik mulai sekitar tanggal 20-an kita ada program sertifikasi dan pembelajaran itu gratis full dan itu pembelajarannya bisa pilih yang bagus-bagus. Nanti boleh dicek ya di Top Karir Indonesia, kita punya beberapa program yang menarik. Oke, ada lagi yang mau nanya nih? Kok sepi banget? Udah semua kali ya kejawab sama Mas Bajai tadi. Oh iya, buat yang ikut serta ini kebetulan ini panggilan sayang saya Bajai. Oh iya, keceplosan bilangnya Bajai. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Jadi ini panggilan sayang. Jadi kebetulan Mbak Prita panggilnya juga Bajai. Mbak Mia juga, ini ada Mbak Mia. Hai Mbak Mia. Jadi kalau dari saya sih paling itu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain yang belum terpikir sekarang, do let me know lewat Instagram saya, bisa di reach out. Mungkin mohon maaf kalau mungkin saya agak terlambat reply-nya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah menyelesaikan melewatkan lah ya. Pertanyaannya pasti saya jawab. Oke, gitu kali ya. Berarti kalau nanti mungkin ada pertanyaan yang baru kepikiran. Ini ada Kang Wildy loh, Wildy Komara. Oh iya. Ini idolaku ini. Halo semuanya yang baru joinan mungkin. Wah, seru nih, seru. Nah itu tadi ya, kalau ada yang ketinggalan mungkin baru kepikiran belakangan pertanyaannya bisa langsung kontak Mas Bajai. Di situ ada link, username Instagramnya ya. Ya, betul. Bayu_Janitra, juga ada Top Karir Indonesia. Itu teman-teman bisa feel free untuk cek langsung. Oke, kalau segitu aja sih dari kita mungkin bisa tutup ya. Itu pemaparannya, semoga teman-teman semua dapat insight baru dari Wednesday kita kali ini. Kalau aku sendiri nih, secara garis besar sih yang aku dapat bahwa di tengah masa pandemi kayak gini, kita tetap harus belajar, update wawasan, tapi juga bijak dalam menyerap informasi yang masuk. Kemudian improve skill dan belajar peka melihat peluang bisnis baru maupun cara-cara untuk cara-cara baru ya dalam era the new normal ini. Jadi kita bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, sekian untuk Wednesday sore hari ini. Kita dari My Matrix berterima kasih banget nih untuk kesediaan Mas Bayu berbagi ilmu. Thank you banget Mas. Terima kasih juga Mbak Kakak, thank you banget. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join, udah ikutan sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan. Nah, aku juga mau tambahin sedikit, jangan lupa untuk teman-teman nanti cek email setelah webinar ini berakhir, karena nanti di email itu akan kita kirimkan link webinar ini, jadi bisa ditonton ulang sampai 2 minggu ke depan. Kalau misalnya tadi ada yang telat loginnya, nggak sempat nonton yang bagian-bagian awal, jadi di link itu bisa di replay lagi, tenang aja. Terus juga di email yang nanti akan kita kirimkan akan ada link kuesioner yang bisa diisi. Jadi link itu ke Google Form yang akan kira-kira isinya tuh kalian bisa ngupdate masukan dan saran untuk kegiatan kali ini. Mungkin ada yang masih kurang dari segi teknis atau pembahasannya mungkin yang bisa dipertajam lagi, bisa masukin nanti di kuesioner yang akan kita bagikan itu. Kemudian topik-topik apa aja yang pengen kalian dengar supaya bisa kita bahas di Wednesday yang berikutnya. Oh ya, satu lagi, karena acara ini kita akan bagiin masker buat semua peserta webinar ini. Di kuesioner itu nanti juga teman-teman bisa masukin alamat untuk pengiriman masker. Jadi terserah mau ke alamat domisili rumah atau ke kantor, silakan diisi aja di kuesioner itu. Nanti akan kita kirimkan maskernya ke alamat tersebut. Itu aja sih dari kami. Itu aja ya, kita tutup aja kali ya Mas Bayu. Siap, Mbak Kara, thank you so much. Iya, thank you. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan puasa. Dadah, stay safe Bye-bye. semuanya. Stay safe, bye.